Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Ibu dosen Ibu Fitriana. Saya di sini ingin mempresentasikan yaitu dengan judul Fikih dan Sumber Hukum Islam serta urgensi memahami fikih 4 mazhab. Baik, yang pertama latar belakang. Nah, jadi apa sih itu fikih? Nah, fikih itu merupakan salah satu cabang ilmu penting dalam ajaran Islam yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat muslim. Nah, ilmu fikih ini juga membahas berbagai persoalan praktis seperti ibadah, muamalah, dan pernikahan, warisan, hingga pidana. Nah, fikih ini menjadi pedoman dalam menjalankan syariat Islam secara benar dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, dalam menggali dasar hukum Islam, fikih ini berpijak pada 4 sumber utama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, yang keempat itu qiyas. Nah, jadi pemahaman terhadap sumber-sumber yang ini sangat penting agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai dalam Islam. Nah, dalam sejarah perkembangan Islam juga muncul 4 mazhab besar, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Nah, keempat mazhab ini juga memiliki metode jihad yang berbeda-beda. Namun semuanya berakar pada sumber yang sama dan saling melengkapi. Nah, pemahaman ada perbedaan dan kesamaan antar mazhab itu juga dapat membantu umat Islam untuk bersikap lebih bijak, lebih terbuka, dan juga lebih toleran terhadap keragaman yang ada. Nah, selanjutnya pengertian fikih. Nah, jadi fikih ini secara etimologis yaitu berasal dari kata fakiha, yafkahu, dan fikhan, yang berarti memahami secara mendalam. Nah, dalam konteks ini Islam pemahaman ini mengacu pada pemahaman yang terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara terminologis fikih ini menurut para ulama berarti fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yaitu praktis. Nah, dan juga yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, yaitu tafsil, baik dari Al-Quran maupun hadis, serta melalui metode ijtihad seperti ijma dan qiyas. Nah, ilmu fikih ini berbeda dengan ilmu tauhid yang membahas akidah, dan juga berbeda pula dengan ilmu tasawuf yang membahas penyucian. Terus, fikih ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Di antaranya yaitu yang pertama itu ibadah, yaitu seperti sholat, zakat, haji bila mampu. Nah, terus yang kedua itu muamalah, yaitu jual beli dan juga hutang piutang dan nyewa-menyewa. Nah, yang ketiga itu munakahat, yaitu pernikahan, perceraian, dan juga nafkah. Nah, yang keempat itu jinayat, yaitu pidana Islam. Yang kelima faraid, yaitu warisan. Nah, terus yang selanjutnya itu sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam ini meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, apa sih itu Al-Quran? Jadi, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dan juga ayat-ayat hukum dalam Al-Quran seperti perintah sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 43.
dan juga larangan riba pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga hukum warisan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, terus yang kedua ini hadis. Nah, apa sih hadis itu? Jadi hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis menjelaskan dan memperinci hukum dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran memberitakan sholat. Nah, jadi hadis ini yang menjelaskan secara rinci bagaimana itu sholat, bagaimana itu puasa, nah, gitu. Terus yang selanjutnya adalah ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syariat Islam. Nah, yaitu contohnya adalah sholat 5 waktu. Nah, ijma menunjukkan pentingnya otoritas kolektif ulama dalam menjaga kesinambungan Islam. Nah, jadi ijma ini berjalan seiring perkembangan zaman. Misalnya zaman dulu nggak ada handphone, nah terus sekarang ada handphone buat orang-orang zaman sekarang. Nah, ya. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat, kias. Nah, tuh. Kias ini adalah analogi hukum terhadap suatu kasus baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dengan membahas kasus yang lama dengan kasus yang baru. Nah, terus jadi contohnya analogi minum khamar. Nah, jadi minum khamar itu dilarang karena ada alasan hukum yang sama, yaitu karena memabukkan. Nah, itu seperti makan daging babi. Nah, itu juga kan dilarang karena daging babi kan jorok atau enggak banyak cacing-cacing pita. Nah, itu dia. Terus selanjutnya adalah mazhab-mazhab dalam fikih. Mazhab-mazhab dalam fikih ini yaitu ada 4, yaitu mazhab Hanafi yaitu oleh Imam Abu Hanifah, yang kedua itu Maliki dengan Imam Malik bin Anas, yang ketiga itu Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, yang keempat Imam Hanbali yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini kan pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Nah, mazhab ini juga dikenal dengan kekuatan rasionalisasi dan banyak yang menggunakan kias. Mazhab ini juga dikenal karena keterbukaannya terhadap pendapat yang lain. Nah, terus mazhab ini juga dikenal karena banyak yang nganut. Nah, terus mazhab ini tuh mayoritasnya berada di wilayah Irak, terus Asia Tengah, terus Turki dan juga India. Karena mazhab ini tuh memiliki keterbukaan terhadap pendapat sahabat dan ihtisan, terus preferensi hukum juga yang lebih ringan. Nah, terus yang selanjutnya mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas yaitu pada tahun 711 sampai 795 Masehi. Nah, ciri khas mazhab ini tuh menjadikan amal penduduk Madinah sebagai dalil karena Madinah dianggap sebagai kota tempat Nabi. Nah, jadi kan pas Nabi waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah, makanya Imam Maliki ini mengambil dari Madinah karena Nabi itu dengan para sahabatnya hidup di kota itu, dan juga mazhab ini tuh banyak dianut di daerah Afrika Utara dan juga di negara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Terus yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini didirikan
oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun 767 hingga 820 Masehi. Nah, beliau ini menyusun metode usul fikih, yaitu secara sistematis dalam kitab Ar-Risalah. Nah, mazhab ini tuh berupaya mengembangkan antara nas dan rayu, yaitu akal. Nah, saat ini tuh mazhab Syafi'i itu kebanyakan dianut di wilayah Asia Tenggara, yaitu seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, dan juga di negara Afrika, yaitu Mesir, dan negara Timur Tengah, yaitu Yaman. Nah, yang keempat ini mazhab Hanbali, yaitu oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yaitu pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Nah, mazhab ini itu sangat ketat dalam menggunakan hadis dan sangat membatasi penggunaan kias serta ra'yu. Nah, mazhab ini tuh berkembang di wilayah seperti Arab Saudi dan sekitarnya, yaitu wilayah Timur Tengah lainnya. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya ini yaitu fikih adalah salah satu cabang ilmu penting dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek secara langsung dan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat muslim. Ilmu fikih juga membahas persoalan praktis seperti ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, hingga pidana. Nah, jadi empat mazhab besar ini juga dalam Islam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan ilmu fikih. Jadi masing-masing mazhab ini memiliki keistimewaan dalam metode ijtihad yang patut dipelajari. Dan dengan memahami keempat mazhab ini juga membuat umat Islam lebih toleran dan juga lebih menghargai pendapat orang lain mengenai perbedaan mazhab dan pemikiran. Nah, dan juga karena ini kita akan lebih bijaksana dalam menjalankan ajaran agama di tengah perbedaan. Terus untuk sarannya yaitu mungkin diperlukan semangat belajar dan keterbukaan dalam memahami keragaman fikih dan juga pendidikan Islam. Nah, jadi pendidikan Islam seharusnya memberikan satu masa tertentu, jadi agar generasi Muslim yang mempelajari itu dapat mengambil manfaat dan juga mampu menghadapi realita yang dinamis dan dengan perbedaan dengan bijak ini dan juga ilmiah. Dari saya, apabila ada kata-kata yang salah harap dimaafkan karena saya juga masih belajar, dan juga apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur manqala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.